Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa berak, Tuhan yang bisa kencing, Tuhan yang bisa lahir dari rahim perempuan, karena Dia Maha Kuasa. Karena kemahakuasaannya lah, makanya Dia bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang beriman dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madya. Di video kali ini Madya akan mereview dari akun tidak biasa ya. Nanti kita akan analisa sama-sama, di mana akun ini berbicara tentang konsep ketuhanan, yang mana dia mencoba untuk menjawab atau mengcounter mengenai Tuhan yang bisa melakukan perbuatan manusia ya. Artinya Tuhan itu dia katakan menjelma menjadi manusia dan bisa melakukan seperti manusia itu aktivitas dengan berlindung di balik Maha Kuasa ya, saudara-saudara. Tuhan katanya bisa jadi apa saja. Oke, langsung saja kita review nanti apa-apa yang disampaikan oleh Murtadin ini ya. Oke, langsung saja go. Saya mendapat banyak komentar yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang dari Islam dengan mengatakan Tuhan kok berak, Tuhan kok bisa kencing, Tuhan kok bisa lahir dari perempuan, dan lain sebagainya. Dan saya mengatakan bahwa kalau seandainya Tuhan tidak bisa berak, Tuhan tidak bisa kencing, Tuhan tidak bisa lahir dari rahim seorang perempuan, itu bukan Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi Tuhan yang terbatas. Nah, puji Tuhan, Alhamdulillah, kalau Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa berak, Tuhan yang bisa kencing, Tuhan yang bisa lahir dari rahim perempuan, karena Dia Maha Kuasa. Karena kemahakuasaannya lah, makanya Dia bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Seandainya Tuhan tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia, maka Tuhan itu bukan Maha Kuasa. Mau tahu ulasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Oke, kita tanggapin dulu ya. Nah, ini di sini kan kita bisa mendengar dari Murtadin ini yang sudah mengakuin, artinya Tuhannya itu menjelma menjadi manusia ya, Maha Kuasa dan menjelma menjadi manusia. Nah, di sini kan sudah kita bisa lihat bagaimana perbandingan konsep ketuhanan yang ada yang sejak zaman Nabi Adam, kemudian ke Nabi Musa, ke Nabi Isa atau Yesus, sampai ke Nabi Muhammad. Konsep ketuhanan sebelum-sebelumnya sudah cukup jelas, bisa diinformasinya di dalam kitab suci Taurat milik orang Yahudi. Bahkan di dalam Injil itu pun konsep ketuhanannya cukup jelas, tauhid di dalamnya kemudian diteruskan oleh konsep ketuhanan Islam itu sendiri. Di mana kita bisa lihat itu, kita bisa lihat di PL ya, di Perjanjian Lama atau di Taurat. Nanti kawan-kawan bisa lihat di Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, ini berarti konsep ketuhanan di PL orang Yahudi, Tuhannya tidak mungkin bisa menjelma menjadi manusia. Itu artinya ajaran Murtadin ini meminjam atau mengadopsi kitab Taurat milik orang Yahudi, tetapi konsep Tuhannya berbeda. Orang Yahudi menolak ketuhanan Yesus, sedangkan orang Kristen itu sendiri mengadopsi ajaran Yahudi. Sedangkan Tuhannya orang Yahudi Hasem, Tuhannya tidak kelihatan dan tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Dan ini sama dengan konsep ketuhanan orang Islam, umat Islam, yaitu di dalam Al-Ikhlas ayat 4. Tuhan tidak bisa disetarakan atau diserupakan dengan apapun juga.
dan tidak ada yang bisa menyamainya di dalam Quran Asy-Syura ayat 11. Nanti Madias tampilkan itu dasar-dasarnya. Nah, di sini sudah cukup jelas ya. Nah, apabila kita lihat kembali ke konsep orang ajaran Yesus itu sendiri, bisa lihat di Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, jadi di ayat Yohanes 5 ayat 37 ini pun konsep ketuhanan, kalau Tuhan menjelma menjadi manusia, maka akan patah. Tapi tidak apa-apa, ini kita hanya berbagi wawasan saja. Yang bagi yang sudah mengakui atau mengimani Tuhan yang menjelma manusia, itu silahkan Anda yakini. Tapi kita hanya berbagi dasar-dasar dalam Bible atau kitab suci itu sendiri yang dikorelasikan dengan Al-Quran. Jadi semua terdukung ya. Tapi kita dengar dulu kembali apa yang disampaikan oleh Murtadin ini ya. Kita dengar. Inilah yang saya anggap bahwa kebanyakan dari kita mengakui dalam perkataan bahwa Tuhan Maha Kuasa, namun pemikiran kita, akal sehat kita justru menghalangi kemahakuasaan Allah itu. Dan bahkan Tuhan pun kita batasi kemahakuasaannya dengan konsep berpikir kita. Kalau kita katakan bahwa Tuhan Maha Kuasa, itu artinya Dia bisa melakukan apa saja dan bisa berbuat apa saja. Apa yang dilakukan oleh manusia, Dia pasti bisa lakukan. Kalau seandainya Tuhan tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia, maka Tuhan itu tidak Maha Kuasa. Itu sebabnya saya katakan di awal tadi, seandainya Tuhan tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia, Dia bukan Maha Kuasa. Nah, sebelum kita melanjut kepada Tuhan, malaikat pun Bapak Ibu bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Sebagai contoh, kita tanggapin dulu ya yang disampaikan Murtadin ini ya. Di sini Murtadin ini mencoba untuk berlindung di salah satu sifat Tuhan, yaitu Tuhan itu Maha Kuasa ya. Dia maha jadi apa saja, kata Murtadin ini ya. Artinya Tuhan itu kalau mau apa saja dia bisa. Dia berlindung di posisi Tuhan itu Maha Kuasa, sehingga kalau Tuhan itu datang menjelma menjadi manusia, mengapa tidak, dia bilang seperti itu. Ini sepintas memang opini atau pemikiran seperti ini kelihatannya baik, benar. Tetapi bila kita lihat dari cross check informasi Tuhan itu sendiri di dalam kitab suci, ini yang menjadi patah gitu loh. Patahnya di mana? Patahnya kata kuncinya adalah bahwa Tuhan sudah tetapkan cara. Nah, ini kata kuncinya adalah Tuhan sudah tetapkan cara. Dia tidak mau dilihat, tidak mau diserupakan dengan apapun juga. Ini kata kuncinya. Ini jawaban yang mematahkan argumen si Murtadin ini. Tuhan sudah tetapkan cara di dalam kitab suci, baik kitab Taurat, kitab Injil maupun Al-Quran. Dia tidak bisa dilihat, tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Tuhan yang mau gitu loh. Tuhan yang mau, dia tetapkan cara. Kita lihat di Keluaran 33 ayat 20 dalilnya. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi kalau ada Tuhan menjelma menjadi manusia, maka dia mati. Maka alur pemikiran Tuhan menjelma menjadi manusia itu dengan alasan Tuhan Maha Kuasa akan patah sendiri. Karena Tuhan yang menghendaki gitu loh. Tuhan yang ingin, dia tidak mau dilihat. Kemudian di Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, di sini juga cukup jelas ya. Di sini sudah cukup jelas informasi Tuhan bahwa dia tidak bisa dilihat. Tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Jadi kalau argumen Murtadin ini mengatakan Tuhan itu Maha Kuasa, mau jadi apa saja, akan patah sendiri. Karena Tuhan sendiri yang menghendaki, dia tidak mau dilihat. Nah, bagaimana Al-Quran memandang ini? Di Al-Quran juga sudah sama, klop. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Nah, ini dikuatkan dengan Asy-Syura ayat 11.
penciptaan langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan, dijadikan kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Sang Pencipta, Allah itu sendiri. Nah, ini kan di Quran As-Surah ayat 11. Jadi, tiga pondasi ini, dasar dari kitab suci ini sama. Jadi kalau murtad ini mencari alur berlindung di balik Tuhan itu Maha Kuasa, akan patah sendiri. Karena dasar dalam Islam dan ajaran agama tauhid sebelum Islam itu pun sama. Tuhan sudah tetapkan cara. Sekali lagi saya sampaikan kepada murtadin ini yang mendengar juga ya. Tuhan sudah tetapkan cara. Dia tidak mau dilihat, tidak mau diserupakan dengan apapun juga. Kalau Tuhan itu bisa dilihat, maka nanti akan banyak makhluk lain yang bisa mengaku-ngaku Tuhan. Hantu, setan, jin, itu nanti bisa menjelma menjadi manusia ngaku Tuhan juga. Maka itu akan mengurangi kualitas Tuhan atau mengurangi derajat Tuhan itu sendiri. Makanya Tuhan nggak mau. Itu salah satu contoh untuk menjawab hal-hal seperti itu ya. Makhluk lain, malaikat atau jin atau setan bisa juga menyerupai. Nah, kemudian dia mengaku Tuhan. Nah, bagaimana untuk mematahkan itu? Artinya nanti Tuhan bisa banyak. Nah, ini mengaburkan atau dalam posisi orang bingung Tuhan mana yang benar. Nah, itu yang terjadi Pak Jul ya. Oke, kita lanjut dulu apa yang disampaikan Pak Jul ini ya. Oke, go. Malaikat bisa makan. Di mana kita bisa temukan kisah itu? Di dalam Alkitab. Di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 2. Demikian bunyinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Nah, lihat Bapak Ibu, ada 3 orang yang nampak secara fisik datang menjumpai Abraham. Dan Tuhan salah satu dari yang 3 itu. Nah, oke, Madia tanggapin dulu ya. Berdasarkan Madia telah berdiskusi sama Yisak, orang pemerhati Yahudi ya, yang dari jalur orang Yahudi, dari 3 orang malaikat itu yang di Kejadian itu yang mendatang kepada Abraham itu, diklaim oleh Yisak itu sendiri bahwa itu tidak ada satupun diinformasikan bahwa salah satunya itu Tuhan. Tetapi ketiga itu semuanya adalah malaikat. Ini sudah diklaim dari orang Yahudi sendiri. Itu yang disampaikan. Jadi bila Anda kan posisinya mengadopsi, dalam boleh kata memasukkan kitab Taurat milik orang Yahudi ke dalam Alkitab itu sendiri, digabung dengan Injil, jadilah Bible itu. Nah, kemudian di Alkitab pemahaman orang Yahudi, malaikat itu 3-tiganya tidak ada dalam posisi salah satunya itu Tuhan di situ. Nah, dan di ayat itu pun nggak ada informasi yang menjelaskan oh salah satunya Tuhan. Nah, jadi di sini korelasinya tertolak ya, artinya tertolaknya dalam hal ini orang Yahudi, ajaran Yahudi pemilik kitab aslinya menolak. Ya, nah itu yang pertama. Dalam posisi lain pun dari redaksi ayat itu pun dalam bahasa Ibraninya, bahasa asli bahasa Ibrani juga di Keluaran tersebut yang menjelaskan tentang malaikat yang datang menghampiri Abraham itu juga semuanya malaikat ya. Ya, dalam Kejadian dan Keluaran itu ya malaikat. Oke, kita lanjut dulu ya. Selanjutnya kita baca di dalam Kejadian 18 ayat 8. Kemudian diambilnya dadi. Siapa dia itu? Abraham. Kemudian Abraham mengambil dadi, susu, serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, yang 3 tadi. Dan dia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Mereka itu adalah yang 3 tadi Bapak Ibu. Nah, orang berkata, dari mana kita bisa tahu Pak Jul bahwa satu dari orang itu adalah Tuhan dan 2-nya adalah malaikat? Kalau kita lihat di dalam Kejadian 19 ayat 1 Bapak Ibu, kedua malaikat itu
tiba di Sodom pada waktu petang. Karena kita lihat tadi dibaca di dalam Kejadian 18 ayat 1, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Jadi Tuhan salah satu dari yang tiga. Dan duanya lagi berangkat ke Sodom, dan dijelaskan di dalam Kejadian 19 ayat 1, kedua malaikat itu tiba di Sodom. Tiga orang tadi. Saya tanggapin dulu ya. Jadi begini, itu terserah Pak Murtadin ya. Kita dalam posisi ini menganalisa saja. Menurut orang Yahudi, pemilik awal kitab Taurat VL, tidak ada teofani Allah dalam kejadian atau tersebut yang menjelaskan tentang malaikat tersebut ya. Malaikat di Kejadian 19 ayat 1 sampai 25 itu ya. Itu yang menemui itu semuanya dalam hal ini malaikat. Itu informasi dari orang Yahudi sendiri. Saya sudah berdiskusi sama Yisak. Jadi kalau dalam hal ini, kalau Anda mengatakan salah satunya itu Tuhan, sedangkan redaksi dari ayat itu pun tidak ada yang menjelaskan pengakuan dia adalah Tuhan yang menjadi berteopani. Nah, dalam hal ini kembali kepada diri Anda sendiri. Apakah Anda mempercayai klaim yang datang pada abad ke-1, sedangkan 2000 sebelumnya itu mengatakan bahwa itu adalah tiga-tiganya adalah malaikat sesuai dengan keyakinan orang Yahudi itu sendiri. Kita lanjut. Makan, Tuhan makan dan dua malaikat makan juga bersama-sama dengan Abraham. Nah, berarti Bapak Ibu, kalau malaikat bisa makan, logikanya mereka bisa berak. Kalau malaikat bisa minum, logikanya mereka bisa kencing. Malaikat bisa mengambil wujud manusia, maka malaikat juga punya jenis kelamin. Hanya bedanya, malaikat tidak bisa dilahirkan lewat rahim perempuan. Itulah menunjukkan bahwa Tuhan lebih supremasi dari malaikat, bahwa Tuhan lebih tinggi daripada malaikat. Tuhan tadi makan bersama dengan malaikat sama, Tuhan juga minum bersama dengan malaikat sama. Tuhan mengambil rupa seperti manusia juga sama dengan malaikat. Jadi, kalau seandainya Tuhan tidak bisa makan, malaikat bisa makan, berarti malaikat lebih tinggi dari Tuhan. Kalau malaikat bisa minum, Tuhan tidak bisa minum, berarti malaikat lebih tinggi daripada Tuhan. Kalau malaikat bisa menunjukkan dirinya dalam wujud manusia, sementara Tuhan tidak bisa, berarti malaikat lebih tinggi daripada Tuhan. Namun faktanya Bapak Ibu, sesuai dengan kepercayaan kita, bahkan termasuk saudara-saudara kita yang dari Islam mengakui bahwa Tuhan lebih tinggi daripada malaikat. Bapak Ibu semua, otomatis ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa mengambil rupa sebagai manusia. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah, andai kata Tuhan tidak bisa berak, Tuhan tidak bisa kencing, Tuhan tidak bisa minum, Tuhan tidak bisa makan, Tuhan tidak punya alat kelamin, Tuhan tidak bisa dilahirkan dari rahim seorang perempuan, maka dia bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kepada saudara-saudara saya yang dari Kristen, banggalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan malu, karena selama ini kita memiliki konsep yang terbatas terhadap Allah. Padahal kita mengakui Allah Maha Kuasa, harusnya kita mengakui bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja, termasuk yang dilakukan oleh manusia. Nah, dalam Ibrani 4 ayat 14-15. Jadi, kita sangat beruntung karena Yesus anak Allah yang sudah mendahului kita ke surga, di mana dia bertugas sebagai imam agung kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap berpegang teguh kepada Yesus, sesuai dengan keyakinan kita yang kita akui itu. Karena biarpun iman agung kita itu ada di surga, yaitu Yesus, dia bisa merasakan semua kelemahan kita, karena dia sudah pernah hidup di dunia ini dan mengalami segala macam cobaan sama seperti yang kita alami. Hanya saja dia tidak pernah berbuat dosa. Bapak Ibu, oleh sebab itu banggalah bahwa Yesus Kristus Allah yang jadi manusia pernah merasakan apa yang kita rasakan. Oke, kita tanggapin dulu ya. Nah, di sini kan kita akan tanggapin mengenai malaikat tadi ya, malaikat yang di dalam Kejadian 18 ayat 1 ya, di mana di Kejadian 16 ayat 7 dan 13. Nah, itu banyak sekali
posisi-posisi yang saling bertentangan. Nah, bila itu dijadikan teopani itu penjelmaan jadi Tuhan, maka Anda bisa cross check sendiri di kejadian tersebut dan renungkan bagaimana kejadian 18 ayat 1 ya, kemudian di kejadian 16 ayat 7 dan 13. Nah, bila Anda tetap ngotot di situ, maka terjadi saling kontras di situ. Anda bisa lihat bila dikorelasikan dengan Tuhan berteopani. Karena yang kalau Anda katakan teopani itu banyak sekali nanti yang berteopani. Nah, di situ letaknya Anda bisa lihat contohnya dalam hal ini sudah cukup jelas. Sedangkan di hal lain, ayat-ayat yang jelas sekali menggambarkan pada seseorang itu sujud, dalam hal ini kejadian 23 ayat 7, kejadian 33 ayat 6 sampai 7, 1 Samuel 25 ayat 23, 1 Samuel 28 ayat 11. Nah, ini menggambarkan bagaimana konsep ketuhanan itu sebelum Kristen atau ajaran Nasrani itu datang sendiri. Sebenarnya sangat mudah membuat alurnya, sangat mudah di sini ya, sangat mudah. Kita bisa lihat dalam hal ini, kalau konsep ketuhanan orang Yahudi itu mengakui Yesus itu sudah ada di zaman orang-orang Yahudi, tentunya orang Yahudi di negara Israel itu Tuhannya, mereka mengimani Kristen itu 50%. Tapi faktanya orang Yahudi mengimani menyembah Tuhan yang Esa murni. Ya, Sema Israel, ya, itu Adonai Ahad, itu mereka mengimani Tuhan yang Maha Esa, murni. Jadi dalam hal ini orang Yahudi menolak ketuhanan Yesus, ketuhanan Kristen itu sendiri. Padahal Kristen mengadopsi ajaran orang Yahudi, kitab sucinya dipakai. Logikanya seharusnya orang Yahudi 50% orang Kristen di sana. Tetapi di Kristen di sana di Israel 3% saja. Orang Kristen di Israel sana 3% saja, tidak lebih daripada 5%. Sedangkan Islam di Yahudi di Israel sana jumlahnya lebih dari 14%. Bahkan bila digabung dengan Palestina itu 50%, 50-50 antara Yahudi dengan orang Islam di sana. Nah, di sini menandakan bahwa ajaran Kristen di sana Tuhannya beda dengan orang Yahudi. Tapi yang anehnya dipaksakan diakuin 11-12 dengan ajaran Yahudi. Yahudi menolak. Nah, ini semoga jadi renungan bagi siapa saja yang mendengar ini. Artinya Anda cek, kalau mau lihat pengetahuan konsep Tuhan yang benar, lihat sumber asalnya. Nah, di mana letak perbedaan antara Islam dengan orang Yahudi? Letaknya adalah orang Yahudi menolak Nabi Muhammad SAW. Sedangkan konsep ketuhanannya sama, bertauhid. Sedangkan di mana letaknya antara orang Kristen dengan Yahudi? Orang Kristen, Yahudi menolak ketuhanan Yesus dan menolak Nabi Isa atau Yesus itu sebagai Nabi dan Rasul. Itu menurut orang Yahudi ditolak semua. Masih baik Islam masih menerima Yesus atau Isa itu sebagai Nabi dan Rasul. Ya, masih baik Islam memandang seharusnya orang Kristen itu lebih menghormati, menghargai orang Islam dibanding Yahudi. Tetapi anehnya Kristen ini dalam hal ini mereka mengagung-agungkan Yahudi, membela-bela Yahudi, yang justru Yahudi menolak semua gitu loh. Nah, ini dasarnya yang Anda bisa lihat ya, ini fakta yang nggak bisa terbantahkan. Nah, kemudian bila kita lihat dari konsep tauhid, apa yang digambarkan oleh Murtadin ini sungguh jauh ya dari konsep ketuhanan Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Allah maha sempurna, maha berkuasa. Tidak mungkin Allah dicoba digoreng-goreng atau disanding-sandingan dengan manusia yang sangat hina ini, yang kemudian dikatakan itu Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Jadi pada saat Tuhan itu melakukan aktivitas sebagai manusia, bagaimana dia mengurus alam yang sangat luas ini gitu. Nah, itu secara logikanya pun sebenarnya sudah sangat lemah. Ya.
Jadi dalam hal ini sudah cukup jelas, murtadin ini mencoba memaksakan konsep-konsep seperti itu, ya terbantahkan kalau dalam Islam sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak mungkin Allah hanya bergantung kepada seorang manusia, wujud seorang manusia. Ya apalagi manusia itu sangat lemah posisinya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya dalam hal ini walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dalil-dalil sangat banyak. Wallahu bikulli syai'in alim. Nah, ini sudah cukup jelas ya. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Sedangkan bila Tuhan menjelma menjadi manusia, Anda bisa lihat ya, Anda bisa lihat Yesus itu tidak mengetahui hari kiamat. Itu informasinya di dalam Bible. Silahkan Anda buka di dalam Bible. Yesus itu sendiri tidak mengetahui hari kiamat. Itu menunjukkan kelemahan. So, kalau dikatakan dia menjelma menjadi Tuhan. Kita lihat informasinya. Silahkan lanjut dulu informasi ini. Go. Termasuk segala kelemahan kita. Kalau Allah yang tidak bisa merasakan kelemahan manusia, dia bukan Allah yang maha kuasa. Banggalah kalau Tuhanmu bisa berak, bisa kencing, bisa lahir dari rahim seorang perempuan. Itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Semoga ini bisa menjadi berkat. Oke. Ya terserah, sudahlah, terserah murtadin aja. Tapi dalam konsep Tuhan, dalam Islam tauhid jauh sekali ya, bila Anda coba sandingkan manusia yang sangat lemah ini kemudian di dalamnya ada Tuhan. Dalam hal ini menjelma ya, Tuhan menjelma itu sangat jauh dari dalam konsep ketuhanan tauhid ya. Oke, demikian saja yang media bisa review untuk akun tidak biasa ini ya, akun tidak biasa dari murtadin ini ya. Oke. Kurang lebihnya media mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.